Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, teman-teman. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan atau tentang pembelajaran ini. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Iya. Terima kasih kalian sudah pagi hari ini sudah kelihatan bersih, rapi, dan cantik dan ganteng. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa, anak-anak? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Adi, coba pimpin dulu doanya sebelum kita mulai belajar. Baik, Bu. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Sudah, Bu. terima kasih Adi. Iya, Bu. Sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya anak-anak. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk Masuk semua, semua, Bu. Semua masuk, Bu. Ya, anak-anak Ibu rajin-rajin ya. Anak-anak, agar kita lebih bersemangat dalam belajar, marilah kita melakukan tepuk PPK. 1, 2, 3. Religius, Nasionalis. ya, Integritas. ya, bagus sekali. Semuanya telah bersemangat. Namun agar lebih bersemangat lagi anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila terlebih dahulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, Sudah, Bu. ya, sudah sangat bersemangat. Anak-anak, pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan sebuah lagu. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Lagu tentang ekosistem. 1, 2, 3. Ya, kalian telah sangat bersemangat dalam menyanyikan lagu. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem anak-anak. Untuk itu, kalian berkonsentrasi, jangan lain-lain, jangan bercanda dengan teman ya. Simak pembelajaran hari ini dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menemukan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Yang kedua, membuat rangkuman pokok pikiran. Dan yang terakhir, menyajikan tabel gambar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba sekarang perhatikan dulu gambar berikut. Gambar apa ini anak-anak? Gambar kelinci, Bu. Kelinci. Dua Ada yang ekor kelinci, Bu Guru. ya, pintar sekali, Dami. Fikri pintar. Ada yang pernah melihat kelinci atau memelihara kelinci di rumahnya? Pernah, Bu. Nah, Bu, ada, Bu. Ada, Bu Guru. Di rumah saya, Bu Guru. Oh iya. Coba sekarang tulis dulu apa yang kalian ketahui tentang hewan tersebut, tentang kelinci ini. Coba tulis dulu di buku tulisnya anak-anak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kemudian, ayo lihat, kita cocokkan jawabannya. Nah, kelinci merupakan hewan pemakan apa, anak-anak? Sayur-sayuran. Ya. Makanan utama kelinci adalah sayur-sayuran. Namun, makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan.
Lalu dengan gigi geraham mengunyah makanan hingga haus. Berarti kelinci itu termasuk apa, anak? Hewan pemakan apa, anak? Makan Tumbuhan. tumbuhan. Tumbuhan, beguru. Ya, kelinci merupakan hewan pemakan sayuran atau tumbuhan. Bagus sekali. Berarti kalian sudah mengerti ya, sudah paham. Terus, nih, ada yang mau membaca teks yang ada di depan anak-anak? Saya, Bu. Ya, Adi. Ya, Bu. Semua makhluk sudah, Bu. Sudah. Ada yang bisa menentukan pokok pikirannya apa? Saya, Bu. Coba, saya Bu. Ari, silakan. Apa itu pokok pikiran Iya, dari Bu. teks itu? Pokok pikirannya semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, bagus sekali Ari. Beri tepuk tangan untuk Ari, anak-anak. Ya, sekarang siapa yang mau menentukan rangkumannya? Membuat rangkumannya, anak-anak. Saya, Bu Guru. Ya, silakan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, bagus sekali. Fitri, terima kasih ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Fitri. Ya. Ya, bagus. Sekarang kita lanjut ke belajar tentang ekosistem. Anak-anak, ekosistem adalah sebuah hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen ekosistem ini ada dua, anak-anak. Yang pertama yaitu komponen biotik. Ada yang tahu apa itu komponen biotik? Harry, coba jelaskan Ya, Bu. apa itu komponen biotik. Harry sakit ya? Dari tadi perhatikan Tidak, Bu. saja. Oh, ya sudah. Sekarang coba kamu sebutkan apa saja komponen biotik dari ekosistem, Nak. Dari gambar ini apa saja yang termasuk komponen biotik? Makhluk hidup, Bu. Makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu termasuk komponen biotik. Contohnya yaitu manusia. Ada gambar apa saja di sini? Dedek. Ada dedek, Bu. Nah, dedek ini termasuk manusia. Terus hewan Ada hewan, Bu. dan tumbuhan. Ya, Tumbuhan. bagus sekali Harry. Beri tepuk tangan untuk Harry. Tumbuhan. Terima kasih Harry. Terus Ya, ada Bu. komponen abiotik atau komponen tak hidup. Siapa saja yang bisa menyebutkan anak-anak komponen abiotiknya? Saya, Bu. Ya, Yami silakan. Batu, air, tanah. Ya, bagus. Komponen abiotik atau komponen tak hidup terdiri dari batu, air, dan tanah. Batu, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Dami. Nah, sekarang ini Ibu susun gambarnya secara acak. Anak-anak, siapa yang mau menyebutkan komponen biotiknya? Coba, Lilis, bisa? Komponennya ada batu, Ibu. Batu, terus? Tanah, Ibu. Terus? Ada air. Ya, itu termasuk komponen apa, Lilis? Abiotik, Bu. Ya, pintar. Sudah mendengarkan dengan baik berarti. Kemudian komponen biotik, ada yang bisa menyebutkan? Ada Jangan Saya, Lilis Bu. lagi. Ya, Ida. Silakan, Ida.
Komponen biotik dari gambar itu ada manusia, Bu. Ada Terus apa hewan lagi? dan Kemudian? ada tumbuhan. Ya, Lilis dan Ida pintar ya, sudah mendengarkan dan mengerti. Kemudian ini ada penyusun ekosistem. Nah, ada gambar apa saja ini anak-anak? Gambar sapi, Bu. Hewan. Gambar hewan. Ada gambar apa ini? Sapi. Sapi ini Sapi. ya jumlahnya berapa ini anak-anak? Satu, Bu. Nah, sapi sendiri ini jumlahnya 1 adalah individu makhluk hidup yang hidup sendiri berjumlah 1. Kemudian ini adalah kumpulan sapi. Kumpulan sapi ini banyak ada sapi ya ini anak-anak ya. Ini namanya apa? Populasi. Ya, populasi adalah kumpulan beberapa jenis sapi atau beberapa hewan yang jenisnya sama. Apa, Bro? Kemudian ini ada apa? Nana, gambar apa? Gambar sapi, Bu. Hewan banyak macam-macamnya itu, Bu Guru. Oh iya, Ada hewan banyak. Nah, kalau yang ini namanya apa, anak-anak? Rusa, Bu. Ini namanya komunitas. Komunitas. Kumpulan, ya, beberapa hewan yang jenisnya bermacam-macam. Sampai di sana paham? Paham, Paham. Nah, baik. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis makanan hewan atau sumber makanan hewan dulu. Nah, sumber makanan hewan. Hewan itu ada yang pemakan apa, anak-anak? Tumbuhan, Tumbuhan, sayuran, Bu. Guru. Ya, ada yang memakan tumbuhan, kemudian ada yang memakan Hewan, daging. Makan hewan. kawannya, Bu. Bu. Ya, ada yang memakan hewan itu sendiri atau pemakan daging. Nah, sekarang coba penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, yang ini yang pertama gambar apa? Sapi, Bu. Sapi, Bu Nah, Guru. Sapi, Bu. Sapi makanannya apa? Rumput. rumput, Oh, Rumput. iya. Kemudian ini gambar Cicak. Ya, Kita cicak. Cicak makanannya apa? Nyamuk. 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 Nyamuk, ya. Bagus. Ini gambar apa, Nana, yang gambar ketiga? Bebek. bebek, Bebek. Bu. Bebek makanannya apa? Cacing. Oke. Cacing. Selain cacing apa lagi? Padi, Bu. Keong, Padi. Bu. Ya, Lilis. Pintar ya, ya. Tadi juga pintar. Yang keempat, gambar apa? Kodok. Kodok. Kata. Kodok. Kita, iya. Dia makan apa, anak-anak? Makan belalang. Belalang, Bu. Ya, pintar-pintar ya anak ibu ya. Nah, ini kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan disebut herbivora. Disebut apa, anak-anak? Herbivora. Ya, contohnya tadi ada sapi, ada kelinci. Ada lagi contoh hewan yang lain yang pemakan tumbuhan, anak-anak? Kambing, Bu. Kambing, ya. Adi sangat pintar ya. Tepuk tangan dulu untuk Adi. Kemudian ada kelompok hewan yang makanannya berasal dari hewan atau karnivora. Contohnya apa saja? Seperti di gambar ada kata. Kemudian ada Cicak. cicak. Ya, ada Guguk. kuku atau anjing. Nanti anak-anak lihat lagi contohnya yang lain ya. Terus kemudian ada kelompok hewan yang makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan atau disebut dengan apa, anak-anak? Omnivora. Hewan yang makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan disebut omnivora. Nah, contohnya yang pertama ada kera. Monyet, Ya, Bu. monyet. Selain makan pisang, dia juga senang memakan serangga kecil Serangga, Bu. yang lain. Ya, yang terakhir ada ayam. Ya,
Ayam juga memakan cacing dan beras. Ya. Sampai di sini mengerti anak-anak? Mengerti, Ya, Bu. Ya, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Kalian sudah Ibu bagi ke dalam bentuk kelompok. Nanti kerjakan LKPD-nya ya. Silakan berdiskusi dulu anak-anak. Waktunya Ibu berikan 20 menit. Sudah selesai anak-anak? sudah Bu. Sudah, Bu. Sekarang kumpulkan dulu atau LKPD-nya. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Siapa yang mau maju paling pertama? Saya, Bu. Kok dari tadi Lilis terus ya? Coba yang lain dulu anak-anak. Saya, Bu. Ya, Dewi, Bu, Dami. Dewi. Oh, Saya, Dewi Bu. ya. Yuk, Dewi. Silakan maju ke depan kelompoknya Ya, Dewi. Bu. Ya, bagus sekali penampilan dari kelompoknya Dewi ya. Beri dulu tepuk tangan anak-anak untuk kelompoknya Dewi. Ya, bagus. Nah, anak-anak Ibu semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang, mari kita ada pertanyaan anak-anak. Ada yang belum dimengerti? Ya, Bu. Tidak. Tidak, Ya, Bu. sudah semua mengerti, bagus. Senang belajar hari ini anak-anak? Senang, Bu. Bu. Ya. Sekarang mari kita membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Terus, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya. Anak-anak sekarang duduk kembali ke tempat duduknya semula. Ya, sudah duduk dengan rapi. Sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi berupa pilihan ganda. Anak-anak kerjakan sendiri, tidak boleh bekerja sama. Ini untuk mengukur kemampuan kalian tentang materi hari ini. Waktunya 15 menit anak-anak. Ya, kumpulkan soal evaluasinya. Sudah, Ya. sudah selesai, Bu. Iya, ayo kumpulkan ke depan. Ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian bersemangat dalam belajar, mendengarkan penjelasan dengan baik, tetap dipertahankan ya seperti ini ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Saya, Ya, Bu. Ya, coba pimpin dulu doanya. Doa Mari penutupnya. teman-teman sebelum setelah selesai belajar kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Prastiwi ya sudah memimpin doa pada siang hari ini. Nah, anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Kalian boleh pulang, hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah ya. Terima kasih. Oke, baik. Mohon izin Mama Eli, saya komentar terlebih dahulu. Iya, Oke. Bapak dosen, silakan. Ibu Dwi, halo Bu Dwi. Iya, Pak. Iya, baik Bu Dwi. Satu yang perlu saya tekankan di sini terkait dengan pembelajaran kontekstual. Ya, tadi itu sedikit terbalik, Bu. Ibu mengacu pada cuman pada gambar, ya. Jadi contoh tadi misalkan Ibu bilang, ya anak-anak ini pemakan apa. Enaknya begini, Bu. Mungkin minta anak dulu, hewan apa saja yang pernah mereka temui di lingkungan sekitar.
Misalkan ada yang jawab, Bu, kami biasa lihat bebek, kami biasa lihat kambing, kami biasa lihat mungkin ada burung atau lain sebagainya. Nah, kemudian ditanyakan biasanya mereka itu makan apa. Nah, dari situ baru Ibu mengklasifikasikan. Setelah itu baru ditambah dengan contoh pada media gambar tersebut, ya, supaya lebih enak, Bu. Ya. Iya, Pak. Lebih kontekstual di dalam proses pembelajarannya. Jadi berangkat dari pengalaman siswa itu sendiri dulu. Ya. Tadi terkesan terbalik, ya. Terbalik dan juga terkesannya seperti anak itu diarahkan sepenuhnya dalam belajar. Seharusnya tidak sepenuhnya kita perlu mengarahkan anak dalam belajar. Kita perlu membebaskan anak juga untuk berkreasi dan juga berimajinasi sesuai dengan pengalamannya. Siapa tahu di lingkungan mereka ada yang pernah lihat ayam itu hanya diberi makan jagung saja. Nah, itu kan kita bisa beri tambahan pengetahuan kepada mereka. Artinya tidak selamanya ayam itu hanya makan jagung. Ayam itu juga bisa makan hewan-hewan kecil seperti serangga, kemudian cacing, dan lain sebagainya. Begitu, Bu. Baik, Pak. Nah, kan kita tahu kalau ayam itu kan biasanya kan kalau ayam peliharaan itu kan ditaruh di dalam kandang. Kemudian ada yang diikat. Nah, itu kan makanan setiap hari yang diberikan oleh orang yang memeliharanya itu kan cuman biji-bijian. Nah, pengalaman anak itu kan mereka hanya melihat di lingkungan sekitar, gitu. Jadi alangkah baiknya itu lari dari pengalaman anak dulu, kita gali dulu, setelah itu baru kita memberikan tambahan. Kemudian tadi ada yang cukup menarik, Bu, waktu Ibu tanya terkait dengan individu, populasi, dan juga komunitas. Sampai di komunitas itu ada tadi siswa satu yang jawab saat Ibu bertanya, ini apa anak-anak? Kemudian ada yang jawab rusa. Nah, itu kalau seperti itu kira-kira salah atau tidak, Bu? Betul, Pak. Ada gambar rusanya tadi. Betul. Iya. Jadi itu harus dibalik, Bu. Jadi kita menyampaikan pengertian terkait dengan individu, komunitas, populasi, dan juga komunitas. Nah, itu juga berangkat dari kehidupan anak. Ya. Misalkan mereka sering menemui ada orang yang memelihara sapi dalam jumlah besar. Nah, itu disebut dengan populasi karena itu hanya ada sapi. Tapi misalkan ada peternak yang memelihara lebih dari satu jenis hewan, misalkan ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, kemudian dipelihara dan ditaruh di satu padang. Nah, itu baru disebut dengan komunitas. Kemudian sisa kita berikan itu pengetahuan tambahan. Nah, itu kan kalau yang diamati oleh peserta didik di lingkungan sekitarnya, tetapi populasi, individu, populasi, dan juga komunitas itu juga ada di alam liar seperti yang tertampil di dalam gambar. Bisa ya, Bu, ya, seperti itu. Jadi coba pembelajarannya lebih kontekstual lagi sehingga betul-betul anak itu digiring berdasarkan pengalaman yang telah dia lalui di dalam kehidupan nyatanya. Oke, itu dari saya untuk Ibu Dwi. Saya kembalikan kepada Ibu Elis. Silakan, Bu Elis. Terima kasih, Pak, masukannya. Terima kasih Bapak dosen. Terima kasih Bu Dwi. Sebagian yang saya mau jelaskan tadi sudah disampaikan oleh Bapak dosen. Mungkin dia persepsi tadi itu tentang lagu ekosistem. Barangkali itu bagus, Bu, kalau bisa itu ditanyakan berkaitan dengan materi yang ada.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi permintaan dari Bapak dosen kalau bisa kembali ke lingkungan anak berkaitan dengan hewan tadi atau tumbuhan. Itu sebenarnya di kegiatan apersepsi itu bisa dilakukan, Bu. Oke, anak-anak, siapa yang ada punya hewan di rumah atau siapa yang menanam tanaman apa begitu. Nah, itu sebenarnya bisa masuk di kegiatan apersepsi. Yang berikut berkaitan dengan tadi Bapak dosen sudah jelaskan mengenai materi individu, populasi, dan komunitas anak. Kalau ini sapi dikumpulkan di satu tempat, itu barangkali bahasa-bahasa sederhana. Ini kelas berapa, Bu? Kelas 5, Ibu. Nah, bahasa yang paling sederhana sehingga mengantar anak untuk kalau kita menggunakan istilah yang lebih atau yang hoaxnya barangkali anak bisa mengerti. Tapi pengantar itu harus selalu dengan kalimat yang sederhana. Anak-anak, kalau sapi dikumpulkan di satu tempat atau kerbau dikumpulkan dalam satu tempat atau kita yang ada di dalam kelas ini. Kan di dalam kelas semua manusia, tidak ada yang lain-lain. Atau kita di dalam kelas disebut apa? Individu kah, populasi kah, atau komunitas? Yang berikut di komunitas. Komunitas itu sebenarnya tersusun dari apa-apa saja. Tadi ada sebut rusa. Kalau rusa saja itu benar atau tidak. Tetapi komunitas itu adalah kumpulan dari populasi-populasi yang hidup pada suatu daerah dalam waktu-waktu tertentu. Barangkali itu bisa dikembangkan penjelasannya mengenai sampai pada pembentukan ekosistem. Mana yang duluan, langsung ekosistem kah atau individu dulu kah sehingga terbentuklah ekosistem. Karena itu memang harus butuh penjelasan yang runtut supaya anak bisa paham. Tapi saya mau tanya, ini hari Sabtu Ibu Dewi ada mengajar tentang ini juga kan? Bukan, Bu. Hari Sabtu kan di kelas sendiri, Bu. Di kelas 1 kemarin. Oh iya. Oh, mungkin penjelasan waktu bahan ajar, makanya saya bilang, oh kok ini 2 kali? Iya, Bu. Ya, bahan ajar di review Ibu. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Yang berikut berkaitan dengan penggolongan hewan. Nah, untuk penggolongan hewan, benar, hanya mungkin permintaan saya dikembangkan berkaitan dengan penggolongan hewan. Sama seperti yang Bapak dosen jelaskan tadi. Harus kembali ke anak, Bapak Ibu. Jangan kita melulu di materi, tetapi apakah materi yang kita ajarkan itu ada di dalam lingkungan anak atau bagaimana penerapannya di lingkungan anak. Jadi harus ada saling apa istilahnya. Begitu. Yang berikut, kalau yang saya lihat tadi untuk penggolongan hewan itu hanya berdasarkan jenis makanan. Kalau bisa dijelaskan ciri-ciri mengapa dia disebut sebagai herbivora. Mengapa dia disebut sebagai omnivora? Kenapa dia tidak gabung di herbivora atau karnivora? Itu alasannya apa? Ingin supaya anak bisa berpikir, oh betul deh, kenapa dia ini makan tumbuhan nih? Kenapa dia tidak makan daging? Gitu. Mungkin ini harus banyak-banyak bertanya, kemudian kembangkan materi yang ada, Bapak Ibu. Mungkin hanya karena ini ada peer teaching, tetapi kalau bisa permintaannya betul, nah yang menjadi fokus hanya di makanan, penggolongan berdasarkan jenis makanan. Tetapi kalau bisa ciri-ciri dari herbivora itu seperti apa, omnivora itu apa, karnivora itu seperti apa. Yang berikut pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Bu. Mungkin secara keseluruhan Ibu Dwi sudah bagus. Terima kasih Bapak dosen. Saya mau tambahkan itu saja. Saya kembalikan. Terima kasih bimbingannya, Bu. Sama-sama.